Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan, nama gue Ilyas Ramadhani Eka Putra Ismail dari kelas 11 MA Yabika. Di sini, gue dan kelompok 5 akan menjelaskan tentang sejarah singkat penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di era dinasti Kesultanan Turki Utsmani. Ini merupakan tugas asesmen proyek MA Yabika, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum dimulai, kita kenalan dulu yuk sama kelompok 5. Halo guys, kenalin, gue Ilyas Ramadhani. Halo guys, nama gue Sajid Nafas Abih. Halo guys, nama gua Bagas Adewa Hartanto Putro. Halo guys, nama saya Muhammad Rifal Faris. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Maulana Akhwat. Dinasti Utsmani atau Kesultanan Turki Utsmani didirikan oleh Osman I pada akhir abad ke-13. Berawal dari sebuah kerajaan kecil di Asia Kecil, Kesultanan Utsmani tumbuh menjadi kekaisaran besar yang menguasai wilayah luas di Asia, Eropa, dan Afrika. Salah satu titik balik penting dalam sejarah dinasti adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 yang mengakhiri kekaisaran Bizantium dan mengkokohkan Utsmani sebagai salah satu kekuatan besar dunia selama berabad-abad. Latar belakang Sultan Mehmed II. Sultan Mehmed II lahir pada 30 Maret 1432, merupakan putra Sultan Murad II dan pemimpin dinasti Utsmani yang ketujuh. Mehmed dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan berani, dididik dalam berbagai ilmu seperti strategi militer, bahasa, dan agama. Ia mampu berbicara dalam bahasa Arab, Persia, Yunani, dan Latin. Sejak muda, Mehmed terobsesi dengan misi penaklukan Konstantinopel, didorong oleh hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya akan dibuka Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan pada saat itu. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mendorong Sultan Mehmed untuk mewujudkan prediksi Rasulullah SAW dan menjadi pemimpin yang dikenal sepanjang sejarah. Konstantinopel adalah ibu kota kekaisaran Bizantium yang memiliki lokasi strategis di antara Eropa dan Asia, tepat di tepi Selat Bosporus yang menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Mediterania. Kota ini menjadi pusat perdagangan internasional dan benteng pertahanan Kristen Ortodoks. Penaklukan Konstantinopel akan memberi Kesultanan Utsmani akses penuh jalur perdagangan, memperkuat kendali atas Eropa Timur, dan menandai kemenangan besar bagi umat Islam di seluruh dunia. Sultan Mehmed II merencanakan penaklukan dengan teliti selama bertahun-tahun. Berikut langkah-langkah penting yang diambilnya. Yang pertama, membangun meriam raksasa atau meriam basilika. Mehmed mengupah seorang insinyur dari Hungaria yaitu Urban untuk merancang meriam besar yang mampu menghancurkan dinding kota Konstantinopel yang tebal dan kuat. Meriam ini merupakan salah satu inovasi militer terbesar pada zamannya. Yang kedua, pembangunan benteng Rumeli. Mehmed membangun benteng Rumeli di tepi Eropa Selat Bosporus di seberang benteng Anadolu. Ini memungkinkan Utsmani memblokir bantuan ke Konstantinopel dari laut. Yang keempat adalah pasukan dan angkatan laut. Mehmed mengerahkan sekitar 100.000 tentara terdiri dari infanteri, kavaleri, dan pasukan artileri. Selain itu, ia menyiapkan angkatan laut yang kuat untuk mengepung Konstantinopel dari laut, mencegah bantuan atau pelarian musuh. Yang keempat, strategi inovatif. Salah satu langkah paling terkenal adalah saat Mehmed memindahkan kapal-kapal Utsmani melalui darat melewati Bukit Galata menuju Tanduk Emas. Ini memungkinkan armada Utsmani untuk menyerang Konstantinopel dari arah yang tidak terduga, melemahkan pertahanan Bizantium. Pengepungan Konstantinopel dimulai pada 6 April 1453. Sultan Mehmed menggunakan meriam besar untuk membombardir dinding kota yang dikenal sangat kuat. Selama 53 hari, pasukan Utsmani terus-menerus menyerang pertahanan kota. Bizantium meskipun telah meminta bantuan dari Eropa tidak mampu menahan kekuatan Utsmani.
Pada tanggal 29 Mei 1453, serangan besar-besaran dilakukan. Mehmed II memimpin pasukan Utsmani dalam serangan terakhir, dan akhirnya pertahanan Konstantinopel runtuh. Pasukan Utsmani berhasil menerobos kota, dan Konstantinopel jatuh ke tangan Sultan Mehmed II. Penaklukan ini menjadi simbol kemenangan besar Islam dan mengakhiri kekaisaran Bizantium yang telah bertahan lebih dari 1000 tahun. Setelah penaklukan, Sultan Mehmed berubah beberapa hal. Yang pertama adalah toleransi beragama. Sultan Mehmed II menunjukkan kebijakan yang adil dan bijaksana setelah penaklukan. Penduduk Kristen Konstantinopel diberikan kebebasan untuk tetap menjalankan agama mereka. Banyak gereja yang tetap berdiri meskipun Hagia Sophia diubah menjadi masjid. 2. Istanbul sebagai ibu kota. Mehmed mengubah nama kota menjadi Istanbul dan menjadikannya ibu kota baru Kesultanan Utsmani. Istanbul tumbuh sebagai pusat peradaban, ilmu pengetahuan, dan budaya Islam. Dan yang terakhir atau yang ketiga, pusat kebudayaan Islam di bawah kepemimpinan Utsmani, Istanbul menjadi salah satu kota terbesar di dunia, pusat kebudayaan dan pusat intelektual di dunia Islam. Mehmed II juga memperkenalkan banyak reformasi di bidang pendidikan, seni, dan administrasi. Setelah penaklukan Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih mendapatkan banyak sekali warisan, di antaranya warisan Sultan Mehmed II. Julukan Al-Fatih atau Sang Penakluk. Sultan Mehmed II mendapat julukan Al-Fatih setelah penaklukan Konstantinopel, sebuah pencapaian yang belum pernah berhasil diraih oleh banyak pemimpin muslim sebelumnya. Pemenuhan nubuat Rasulullah SAW. Penaklukan ini dianggap sebagai pemenuhan hadis Rasulullah SAW, menyebut Sultan Mehmed II sebagai sebaik-baik pemimpin dan pasukannya sebaik-baiknya pasukan. Masa depan Kesultanan Utsmani. Menaklukkan ini menandai dimulainya era baru bagi Kesultanan Utsmani yang terus berkembang menjadi kekuatan besar di dunia selama beberapa abad berikutnya. Kesimpulan pada materi ini yaitu penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam dan dunia. Selain membuktikan kecerdasan strategis Mehmed, penaklukan ini juga memenuhi nubuat Rasulullah SAW, memperkuat kekuatan Utsmani di dunia, dan mengubah Konstantinopel menjadi pusat kebudayaan dan agama Islam. Sultan Mehmed II dikenang sebagai pemimpin yang mewujudkan visi besar dan menyatukan dunia Islam di bawah Kesultanan Utsmani. Nah, gimana? Videonya seru dan menarik kan? Jangan lupa untuk tekan tombol like dan kasih komentar yang positif tentang video kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.